Alhamdulillah azizul ghaffar mukawwiri laila 'ala an-nahar tabsiratan li ulil qulubil absar afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al-akhyar wa ala alihi al-athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita yang melanjutkan majlis yang kedua masih dalam pembahasan Manzumah Baiquniyah karya Imam Thaha Ibnu Futuh ad-Dimashqi al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Kemarin sudah kita membahas dari muqaddimah sampai hadis sahih. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Itu muqaddimah muallif. Lalu beliau melanjutkan dengan hadis sahih. Awwalu has-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Beliau awalnya membahas tentang hadis sahih. Alhamdulillah kita telah selesai. Setelah membahas tentang hadis sahih, beliau membahas tentang hadis hasan. Hadis hasan. Beliau berkata tentang hadis hasan, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Ini kalam yang singkat dari al-muallif rahimahullahu taala tentang hadis hasan. Wal hasanu, hadis hasan, apakah hadis hasan? Al ma'rufu turqan. Al ma'rufu yakni yang ma'ruf. Yang ma'ruf apanya? Kemudian datang setelahnya tamyiz, al ma'rufu turuquhu. Turqan, ra-nya itu disukun karena darurah syi'riyah, agar taqti'at, nazamnya itu pas, sehingga ra-nya disukunkan. Al ma'rufu turqan, yakni hadis yang sanadnya ma'ruf, sanad-sanadnya ma'ruf. Wa ghadat, ghadat, ghada itu salah satu akhwat sara, akhwat kana, soro, amsa, adha, lalu ada ghada, ghada, yang dia bermakna sara. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin yang, hadis yang ma'ruf sanadnya dan yang rijaluhu, rijalnya, para rawinya, la kas sahih ishtaharat, rijalnya, para rawinya ishtaharat, juga masyhur. Lakinnahu la kas sahih, akan tetapi kemasyhurannya dan kehebatannya tidak sebagaimana rijal dan para rawi hadis sahih. Ini makna global dari bait nazim tentang hadis hasan. Mari kita bahas lebih mendalam lagi tentang hadis hasan. Hadis hasan al-husnu, secara bahasa Arab, lughatan ma tashtahihi nafs, yang dia disukai oleh jiwa, yang dia itu bagus dan disukai oleh jiwa. Ma tashtahihi an-nafsu, ini makna hasan secara bahasa Arab. Adapun makna hasan secara istilah hakikatnya para ulama mutaqaddimun, mereka berbeda ibarat mereka tentang penjelasan hadis hasan. Banyak atau berbagai ibarat diriwayatkan dari para ulama mutaqaddimin tentang hadis hasan. Akan tetapi dari sekian ibarat para ulama tersebut, mengkerucut yang masyhur adalah ibaratnya Imam At-Tirmidzi dan juga ibaratnya Imam Al-Khattabi. Tentang hadis hasan, dari ulama mutaqaddimin yang mengkerucut yang masyhur adalah ibaratnya Imam At-Tirmidzi dan ibaratnya Imam Al-Khattabi. Lalu yang ada di bait ini ibarat yang mana? Yang ada di bait ini mengikuti ibaratnya Imam Al-Khattabi. Mengikuti ibaratnya Imam Al-Khattabi dalam Muqaddimah Ma'alimus Sunan. Yang Al-Imam Al-Khattabi beliau berkata tentang hadis hasan, yang kemudian ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Shalah dalam Muqaddimahnya, al-hasanu ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alaihi aktsarul hadis.
Hadis hasan ma'ulima makhrajuhu, yang sudah diketahui makhraj hadisnya, yaitu makna dari ma'rufu turqan, sudah diketahui jalur sanadnya. Ini hadis dari daerah mana, ya, jalur sanad para perawi mana. Hadis hasan itu ma'ruf, ya, diketahui jalur sanadnya, ya, dan makhraj hadisnya, ya, ini dari sanad mana dan negeri mana. Washtahara rijaluhu, dan para rijalnya, para rawinya masyhur, ya. Washtahara rijaluhu, kata Imam Al-Khattabi, ya. Tapi tentu saja ishtihar para rawinya ini, kemasyhuran para rawinya tidak sampai tingkat kemasyhurannya para rawi hadis sahih. Wa alaihi madaru aktsaril hadis, kata Imam Al-Khattabi, ya, dan kebanyakan hadis itu seperti ini, yakni kebanyakan hadis itu hadis hasan, bukan hadis sahih, ya. Kebanyakan hadis itu hadis hasan dan bukanlah hadis sahih. Ya, mengapa? Karena dalam sanad itu, ya, hampir-hampir dalam rawinya atau persanadnya atau bahkan dalam matannya itu ada cacat sedikit, ya. Ada cacat sedikit sehingga menurunkan derajatnya dari derajat hadis sahih, ya. Tapi hadisnya masih tetap bisa digunakan, tidak sampai derajat dhaif, ya. Sebenarnya ibaratnya Imam Al-Khattabi lebih panjang, tapi ibarat yang panjang itu dikritisi, maka saya cukupkan sampai sini. Maka ibarat Imam Al-Khattabi ini yang dijadikan panduan An-Nazim, ya, dalam Baiquniyahnya. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat, ya. Rijal atau para rawi hadis hasan, dia tidak mushtahir, tidak masyhur sebagaimana para rawi hadis sahih, ya. Tidak masyhurnya ini dalam hal apa? Ini dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Mashad, ya, mushtahirah bil adalah wad dhabti la kal ishtihar rijal sahih bal ishtiharan aqalla min dzalika. Kemasyhuran atau kehebatan, ya, para rawi hadis hasan itu tidak semasyhur atau sehebat para rawi hadis sahih, ya. Kemasyhuran para rawi hadis hasan itu tidak sehebat dan tidak semungkin para rawi hadis sahih. Ini maksudnya rijaluhu lakas sahihi ishtaharat, ya. Kenapa sih, ya? Atau kita jelaskan lagi, posisi lebih spesifik dari hadis hasan ini adalah pertengahan antara, ya, hadis sahih dengan hadis dhaif. Dia tidak sampai derajat hadis sahih, turun derajatnya. Tapi kan turun derajatnya itu bisa jadi turun sampai derajat dhaif. Adapun hadis hasan tidak seperti ini. Ya, dia turun dari derajat hadis sahih akan tetapi masih di atas hadis dhaif, ya. Oleh karena itu sebagaimana jelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Muqidahnya, al-hasanu martaqa an darajatid dhaif wa lam yablugh darajatas shihhah. Hadis sahih itu hakikatnya dia naik dari hadis dhaif, ya. Ya, dia masih hadis makbul. Ya, dia naik dari derajat hadis dhaif, tapi kemasyhurannya, ketinggiannya tidak sebagaimana derajat hadis sahih, ya. Ini ibaratnya Imam Adz-Dzahabi dalam, ya, Muqizahnya. Ya, kiranya kurangnya hadis hasan ini daripada hadis sahih. Kalau kita mau cari-cari, kalau kita mau teliti lagi, ya, sebenarnya dalam hal apa sih, ya, kemasyhuran rawi hadis hasan di bawah rawi hadis sahih. Tapi ini masih gampang ini, ya. Lebih spesifiknya dalam hal apa, ya? Maka ini dijelaskan kembali oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa turunnya derajat kemasyhuran para rawi hadis hasan ini adalah min haitsu ad-dhabt, ya, dari sisi dhabit, ya. Innama bisababi khiffatid dhabti, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, bahwa turunnya derajat hadis hasan ini sebenarnya dalam bab dhabitnya itu lebih ringan, ya. Dhabit, ya, kemarin sudah kita pelajari, ya, Mukhlis, dhabit itu apa? Dhabit, belum catat. An yu'addiyal hadis kama sami'a, ya, seorang rawi mampu menunaikan, menyampaikan hadis sebagaimana ia mendengar.
Dan kemudian dhabit ini terbagi dua lagi, dhabtu sadrin, yakni kemampuannya menyampaikan hadisnya secara hafalan, dan dhabtu kitab, ya, kemampuan dia mampu menyampaikan hadisnya secara kitab karena dia mencatat, ya, dia mencatat hadisnya dan menjaga kitabnya. Nah, itu syarat dhabit. Ini syarat dhabit. Pada rawi hadis hasan, dhabitnya ini turun sedikit, ya. Dhabitnya itu turun sedikit, ya. Fa in khaffa ad-dhabtu ay qalla ma'a baqiyati asy-syuruti al-mutaqaddimah fi hadis sahih fa huwa al-hasanu li dzatihi. Ya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis hasan ini secara dhabitnya dia turun sedikit. Loh, kan kemarin hadis sahih kita sudah pelajari ada 5 syarat. Lalu bagaimana dengan syarat yang lainnya? Syarat yang lainnya sama dengan hadis sahih, ya. Syarat yang lainnya sama dengan hadis sahih, ya. Maka untuk memahami dengan betul hadis hasan ini, kita harus paham betul syarat-syarat dari hadis dhaif yang kemarin, syarat-syarat dari hadis sahih yang kemarin, ya, yang 5 syarat. Sehingga kalau dikumpulkan lagi hadis hasan itu, kalau dikumpulkan berdasarkan syarat-syaratnya, ya, dia sama 5, ya, sama 5 syarat, hanya berbeda pada satu syarat, ya, yaitu mattasala sanaduhu, hadis yang sanadnya bersambung, binaqli adlin, rawinya adil, ya, rawinya adil, dhabitin qalla dhabtuhu, dengan kedhabitan yang di bawah rawi hadis sahih, ya, rawinya masih dhabit tapi dhabitnya itu di bawah. Dhabit di bawah ini bagaimana cara mengeceknya atau patokannya apa? Patokannya adalah dari banyaknya kesalahan seorang rawi ketika meriwayatkan hadis, ya. Semakin dia diketahui oleh para ulama hadis kesalahannya lebih banyak, maka itu tanda kedhabitannya kedhabitannya kurang, ya, dari rawi yang lain yang tidak banyak salahnya. Ya, maka dalam rawi hadis hasan dia dhabitnya berkurang, ya, dia dhabitnya berkurang sedikit, lakin qillatan la talhaquhu bihalli man yu'addu tafarruduhu munkaran. Akan tetapi berkurangnya kedhabitannya itu tidak sampai si rawi ini tertolak hadisnya, ya, tidak sampai si rawi ini tertolak hadisnya bersamaan dengan sempurna syarat-syarat yang lainnya, selamat dari syudzuz dan selamat dari illah al-qadihah, ya. Berarti coba kalau kita ulang lagi, ahmulis, ya, apa 5 syarat hadis hasan? Yang pertama bersambung sanad. Kedua, rawi hadis sahih, turun, ya, di bawah rawi hadis sahih. Terus ketiga, tidak syadz. Keempat, perawinya adil. Kelima, bisa dengan akal. Enggak, lam yu'al, tidak ada illat, ya, tidak ada illat qadihah, ya. Maka 5 syarat hadis hasan, yang 4 syarat itu sama dengan syarat hadis sahih, ya. Yang syarat sanad bersambung, riwayatnya rawi adil, ya, selamat dari syudzuz dan selamat dari illat qadihah sama. Yang berbeda hanya, ya, dari segi khiffatu ad-dhabti, yakni dari segi kedhabitannya itu kurang dari rawi hadis sahih. Lalu apa contohnya? Ya, contoh hadis hasan, ya. Hasan di sini yang dimaksud adalah hasan li dzatihi, ya. Hasan di sini yang dimaksud dibahas, ya, di awal ini adalah hasan li dzatihi, ya, hasan secara zatnya, dengan satu sanad itu saja sudah dihukumi hasan. Contohnya apa? Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ya, dari jalan Muhammad bin Amr bin Alqamah, ya. Ini sanadnya saya ringkas dari rawi yang dibicarakan, ya, dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan siwak, ya, setiap hendak salat, ya, aku akan perintahkan bersiwak setiap hendak salat. Hadis ini hadis hasan, ya, sebagaimana dijelaskan
ya oleh ya para ulama, ya Imam Ibnu Salah dan juga Syekh Hasan Masyad pun menukul dari Al-Imam Ibnu Sabah, Muhammad bin Amr bin Alqamah ini dia ya saduq. Bahkan kata Hafiz Ibnu Hajar di Taqrib itu saduqun lahu auham, rawi yang saduq dan dia memiliki waham, ya. Sehingga para ulama pun berbeda pendapat dalam menghukumi rawi Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ya, sebagian ulama mensiqahkannya, sebagian ulama mendhaifkannya dari sisi hafalannya. Tapi dia tidak sampai derajat dhaif, ya. Masih diikhtilafkan dan lebih banyak ulama yang mensiqahkan, ya, atau memakai hadisnya. Ada rawi yang satu ini, Muhammad bin Amr bin Alqamah, ya, maka ya sanad dari jalur Imam At-Tirmidzi ini menjadi jalur atau menjadi sanad yang hasan. Ya, sanad yang hasan. Kenapa? Karena tadi bi anna ahada ruwatihi khafifad dhabti. Salah seorang rawinya itu hafalannya kurang dari hafalan yang para rawi thiqat, ya. Para rawi thiqat yang dhabitin, ya. Maka hadis ini dihukumi hasan, ya. Dihukumi hasan. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian hadis hasan ini kita bisa membahas cabang hadis yang lain. Ya. Kalau ada hadis hasan satu sanad, ini jalur hadis hasan. Lalu ada sanad yang lain, jalurnya sanadnya sahih. Ya. Contohnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan jalur sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang sahih. Ya, ada sanad yang lain untuk hadis ini. Tapi khusus sanad Imam Tirmidzi hasan. Ternyata ada sanad-sanad yang lain. Ya. Ada sanad-sanad yang lain yang isi hadisnya ya sama atau hampir sama dengan hadis ini. Maka hadis ini bagaimana? Hadis ini menjadi naik derajatnya. Ya. Hadis ini menjadi naik derajatnya, dan ini yang disebut ya sahih li ghairihi. Ya, inilah hadis sahih li ghairihi. Hadis yang hasan yang dia dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain, ya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Hadis hasan itu kalau ada banyak jalurnya, dia dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain, yusahhah. Maka hadis itu disahihkan, yakni sahih li ghairihi, ya. Sahih li ghairihi. Ya, sehingga kita sudah dapat 4 jenis nih. Ya, kemarin ya hadis sahih li dzatihi. Kemudian hasan li dzatihi. Kemudian hasan li dzatihi kalau dikuatkan maka menjadi sahih li ghairihi. Ya, itu 3 jenis ya hadis, ya. Maka disahihkan. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri dalam sunannya. Ya, ketika beliau membawakan jalur ini, maka beliau yakni Imam At-Tirmidzi berkata, ya haditsu Abi Salamah an Abi Hurairah wa Zaid an Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam kilahuma indi sahih li'annahu ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari jalur Abu Hurairah, ya, dari Abu Salamah maupun Muhammad bin Amr ini, dan ada jalur lain ya dari jalur Zaid bin Khalid dari Abu Hurairah. Dua jalur itu menjadi sahih. Kenapa? Karena nyatanya hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan dari banyak jalur, ya. Diriwayatkan dari banyak jalur. Ya, wa haditsu Abu Hurairah innama sahha li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin. Maka kata Imam At-Tirmidzi, hadis Abu Hurairah ini laula an asyqa ala ummati, itu kita bisa katakan sahih karena dia memiliki banyak sanad, ya. Bahkan di antara sanadnya dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, maka hadis ini naik dari hasan li dzatihi, ya, menjadi sahih li ghairihi, ya. Hadisnya naik derajatnya, ya, dari hasan li dzatihi, ya, naik menjadi sahih li ghairihi. Kalau sudah ada sahih li dzatihi kemarin, lalu ada hasan li dzatihi, lalu ada sahih li ghairihi, ya. Secara ya taksim atau pembagian yang masuk akal harusnya ada hasan li ghairihi, ya. Harusnya ada jenis hasan li ghairihi, dan memang ada.
Ya, ada jenis hasan yang lain. Hasan yang bagaimana? Hasan li ghairihi. Ya. Tapi ini ada nggak di bait syairnya? Tidak ada. Ya. An-Nazim hanya menyebutkan salah satu jenis hasan. Ya. Akan tetapi kalau kita buka kitab mustalah yang lebih besar lagi, maka di situ ada bahasan hasan li ghairihi. Ya. Bahkan di Syuruhat Baiquniyah pun rata-rata ada. Ya. Hasan li ghairihi itu bagaimana? Hasan li ghairihi itulah ya definisi hadis hasan yang dicetuskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Ilal Shaghirnya. Ya, sebagaimana saya isyaratkan di awal tadi bahwa para ulama mutaqaddimin berbeda ibarat tentang hadis hasan. Tapi yang masyhur dua, ibaratnya Imam Al-Khattabi dan ibaratnya Imam At-Tirmidzi. Ibaratnya Imam At-Tirmidzi itu tentang hadis hasan tapi hasan yang lain. Ibaratnya Imam At-Tirmidzi ya dibawakan oleh para ulama itulah jenis hasan akan tetapi hasan li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi itu bagaimana? Ma fi isnadihi masturun lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghairu annahu lam yakun mughaffalan wala kathiral khata wala muttahaman bil kadhib wala yunsabu ila mufassiqin akhar. Ya, wa taqwa bi mutabi'in au syahidin. Ya. Hadis hasan itu bagaimana sih? Hadis yang sebenarnya di sanadnya itu ada kelemahan-kelemahan. Ya, ada kelemahan-kelemahan misalnya Pak rawinya mastur ya, majhul. Ya, rawinya majhul, ya, tidak diketahui dia keadaannya. Ya, akan tetapi rawinya laisa mughaffalan katsiral khata. Tidak sampai derajat rawi yang mughaffal, yang salahnya banyak, ya. Kalau rawi memiliki salah yang banyak itu dhaif. Kemudian bisa lebih parah lagi salahnya, ya itu lebih parah dari hadis dhaif, matruh ya. Tapi matruh itu jarang dipakai ya, dipakai oleh Imam Az-Zahabi dalam Muqizah ya. Ya rawinya tapi tidak sampai banyak salah, terlalu banyak salahnya. Dan juga bukan rawi muttaham bil kadzib, bukan tertuduh berdusta. Ya apalagi sebagai kadzab ya. Ya mustahil lagi ya kalau kita menerima hadis kadzab ya. Tentu saja tidak ada rawinya sanadnya yang kadzab. Dan juga rawinya bukan ya fasik ya. Bukan fasik yang mencacati adalah ya. Wa taqwa bi mutabi'in au syahid. Sanadnya sudah seperti itu, yakni ada kedhaifan tapi dhaif yang ringan atau seperti mursal atau seperti inqita. Ya, sanadnya satu persatunya itu ada kedhaifan. Taqwa akan tetapi dia menjadi kuat. Kenapa? Karena ada sanad lain ya. Karena ada sanad lain. Bi mutabi'in ya, dengan sanad mutabaah ya. Mutabaah syahid ini ya sebagian ulama ada yang menyamakan ya, sebagian ulama ada yang membedakan ya. Kalau mutabi' itu jalur sanad lain tapi sahabatnya sama. Ya, sedangkan syahid itu jalur sanad yang lain sahabatnya berbeda ya. Sebagian ulama ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Intinya apa? Sanadnya itu ada kelemahan tapi dikuatkan dengan sanad yang lain ya. Dia dikuatkan dengan sanad yang lain, maka yang tadinya lemahnya itu ringan ya, dia menjadi naik ya. Dia menjadi naik menjadi hasan li ghairihi ya. Dia menjadi hasan li ghairihi. Sebagian ulama ada yang berdalil, ini dari mana antum? Ya, ada jenis hasan li ghairihi. Ya, jangan salah, para ulama hadis itu punya dalil. Ya, mereka tidak asal ceplas-ceplos. Mereka mengambil syahid dari bab syahadah. Ya. Bab syahadah persaksian wanita. Ya. Persaksian wanita. Wa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya. Tentang persaksian dalam jual beli paling tidak itu dua laki-laki ya. Dua laki-laki. Ya, dua laki-laki adil. Tapi Allah sebutkan ada kalanya antum enggak ada saksi dua laki. Yang ada adalah saksi satu laki-laki dengan dua wanita ya. Maka dilihat yang satu laki ternyata bisa diganti dengan dua wanita ya. Loh, apa fungsinya kok kalau wanita jadi dua? Ya Allah sebutkan fungsinya antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau si akhwat satunya lupa, dia mengingatkan yang lainnya, saling mengingatkan.
Kenapa? Karena mereka ya lebih lemah dalam bab ini persaksiannya. Sehingga apa? Satu wanita saling menguatkan dengan wanita yang lain seolah seperti satu laki-laki. Maka prinsipnya atau ya falsafahnya dari situ. Ya. Para ulama hadis mengambil prinsipnya atau falsafahnya dari situ. Yang agak lemah itu dengan yang lemah yang lain dia bisa menguatkan sehingga bisa diterima. Ya, sehingga apa? Yang derajat tadi hadisnya ada kelemahan salah satu sanadnya, ada sanad yang lain, maka dia naik. Ya. Naik menjadi hadis yang bisa diterima, yakni hadis hasan. Akan tetapi dia bukan hasan li dzatihi. Ya. Kenapa? Kalau hasan li dzatihi satu rawinya itu memang sudah diterima, makbul. Ya. Sedangkan ini aslinya satu sanadnya itu tidak diterima, termasuk dhaif. Ya. Termasuk sanad yang dhaif. Akan tetapi dia dikuatkan dengan jalur yang lain. Ya. Dia dikuatkan dengan jalur yang lain sehingga menjadi hasan li ghairihi. Ya. Mana contohnya? Contohnya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, dari jalur Hushaim ya an Yazid ya, dari Yazid an Abdurrahman anil Bara marfu'an. Ya, dari jalur Hushaim dari Yazid dari Abdurrahman dari Al-Bara ya haqqan 'alal muslimin an yaghtasilu yaumal jum'ah. Ya. Sepatutnya bagi kaum muslimin untuk mandi pada hari Jumat. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang jadi pembicaraan di sanad ini adalah Hushaim. Ya. Yang jadi pembicaraan di sanad ini adalah Hushaim. Kenapa? Karena dia mudallis. Ya. Dia rawi yang mudallis. Ya. Apa itu tadlis? Ya, itu nanti ada jenisnya dan itu banyak jenisnya. Tapi intinya seorang mudallis itu menjadikan hadisnya tidak bisa diterima kecuali dengan syarat. Ya. Tapi kita akan undur penjelasan tentang mudallis ini atau tentang tadlis ya, dan juga jenis-jenisnya. Intinya apa? Rawi Hushaim ini mudallis. Kalau mudallis itu tidak bisa diterima kecuali dengan syarat. Apa di antara syaratnya? Dia ada mutaba'ah. Dia ada mutaba'ah yang sanadnya tidak ada mudallis atau dengan jalur yang sah dengan sama. Ya. Sedangkan jalur ini dia dikuatkan dengan jalur yang lain. Dia dimutaba'ah oleh Abu Yahya At-Taimi. Ya, dia dimutaba'ah oleh Abu Yahya At-Taimi. Kana hasanan. Sehingga apa? Hadisnya itu menjadi hasan. Akan tetapi hasan yang seperti ini bukan hasan li dzatihi. Ya. Ya, dia adalah hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Kenapa? Lianna kaunuhu, dijelaskan filosofinya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, lianna kaunuhu hasanan li'tidadihi bi akhar. Karena posisinya sampai derajat hasan, dia itu dengan sebab saling menguatkan dengan yang lain, bukan karena secara zatnya. Ya, bukan karena secara zatnya. Ya, maka ini menjadi hasan li ghairihi. Ya. Dan semua empat jenis ini, yakni hadis sahih li dzatihi, hadis hasan li dzatihi, hadis sahih li ghairihi, dan juga hadis hasan li ghairihi, semuanya bisa dijadikan hujjah. Ya, semuanya bisa dijadikan hujjah menurut mazhab jumhur ulama. Ya, menurut mazhab jumhur ulama, kecuali dinukil dari sebagian kecil ulama yang tidak mau berhujjah dengan hadis hasan, tapi ini pendapat yang amat lemah ya. Dan ya amat sedikit ulama hadis yang berpendapat seperti itu ya, seperti dinukil dari Imam Abu Hatim Ar-Razi ya. Akan tetapi jumhur ulama hadis hasan itu hujjah ya. Hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah ya. Maka ya wallahu alam ya, ini yang bisa kita bahas tentang hadis hasan ya. Apakah itu hasan li dzatihi ya, maupun jenis hasan yang lainnya hasan li ghairihi. Ya, insyaallah jenis yang lain kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.